Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara menyita lebih dari 50 ton pupuk bersubsidi dari 2 kios di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara. 2 kios pupuk ini milik seorang distributor bernama Rahmat. Kejari Lampung Utara menemukan laporan bulanan yang diduga fiktif atas realisasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh kios milik Rahmat. Penyitaan pupuk setelah Kejari menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Belum ada tersangka pada kasus ini. Rahmat pemilik kios berstatus sebagai saksi. Hasil penyelidikan ditemukan adanya peristiwa pidana. Nah, ini berdasarkan hasil penyelidikan tersebut tertanggal 5 September 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara juga telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Sebelum penyitaan, Kejari Lampung Utara menyegel 2 kios pupuk milik Rahmat pada pertengahan Juni lalu. Kejari memergoki sebagian pupuk bersubsidi di kios Rahmat dijual ke bukan anggota kelompok tani. Kecerobohan anak buah saya jual ke orang kejaksaan, orang umum lah ibaratnya. Harusnya kan nggak boleh. Itu kan peruntukannya untuk petani. Nah, berhubung kemarin mungkin anak buah saya kolektor yang pasti itu kan orang umum dilayani. Jual 2 sak. Selain di kios Rahmat, Kejari Lampung Utara berjanji akan menyisir kios lainnya untuk menindak tegas penyalur pupuk bersubsidi yang melanggar aturan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Nanti dari Pol PP. Kenaikan harga cabai saat ini rupanya belum menguntungkan petani, sebab biaya operasional menanam cabai juga tinggi, dampak tingginya harga pupuk dan obat-obatan. Ini salah satunya dialami Sumarji, petani cabai di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Ia mengatakan harga cabai rawit yang ditanamnya pada pekan ini telah naik 3 kali. Cabai rawit kini dibeli tengkulak Rp50.000 per kilogram. Harga tersebut termasuk tinggi karena biasanya di bawah Rp40.000 per kilogram. Meski harga cabai tinggi, namun juga diikuti oleh kenaikan harga pupuk dan obat-obatan sehingga keuntungan petani berkurang. Harga pupuk mencapai Rp850.000 per sak. Harga pupuk naik drastis dibanding akhir tahun lalu yang masih di bawah Rp500.000 per sak. Harga obat-obatan tanaman umumnya di atas Rp100.000 per botol atau per bungkusnya. Panen cabai 38 ya? Ya. 38 naik ke 40, terus 45, terus sekarang 50. Udah berapa lama naik 50? Baru 2 hari ini. 2 hari. Kita rencana mau jual kemana Pak nih? Ini kan ada penampungnya sini. Penampungnya ya? Nah, di mungkin sendiri ada pelanggan. Adalah. Petani cabai di Lampung Barat mendesak pemerintah segera menurunkan harga pupuk dan obat-obatan. Petani khawatir dengan tingginya harga pupuk sekarang akan menyebabkan bangkrut ketika harga cabai anjlok. Sebab harga cabai selama ini fluktuatif atau naik turun, sementara harga pupuk jika sudah naik sulit turun. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Tulang Bawang berjanji akan menindak tegas pelaku pungli bantuan sosial yang kini gencar disalurkan pemerintah. Salah satu upayanya yakni menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang tugas Tim Saber Pungli. Selasa pagi, kegiatan sosialisasi pencegahan pungli bansos digelar di kantor Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang. Pesertanya para aparatur desa. Pencegahan pungli bansos dimulai dari tingkat desa, sebab aparatur desa adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan penerima bantuan sosial. Tentunya untuk aparatur kampung di era saat ini dalam situasi pandemi COVID, tentunya banyaknya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tentunya perlu sangat berhati-hati atau teliti dalam penyalurannya. Kita mencoba kembali mengingatkan bahwa kegiatan saber pungli
akan dilakukan efektif untuk memantau kembali para aparatur penyelenggara negara agar mentaati sehingga pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang dapat dilakukan dengan baik. Melalui sosialisasi ini diharapkan tidak ada lagi pungli seperti pemotongan bantuan sosial atau warga yang harus menyetor uang ke aparatur desa untuk mendapatkan bantuan. Rakyat kini sedang dalam masa sulit akibat pandemi dan kenaikan harga BBM. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kecelakaan truk sawit ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat, Kota Agung, Tanggamus, Selasa pagi. Truk terguling dan muatannya tumpah ke jalan raya. Pengemudi truk selamat. Terjadi kecelakaan tunggal di depan busuk. Kecelakaan truk sawit ini bermula saat berhenti di bengkel akan memperbaiki knalpot. Gorong-gorong depan bengkel ambles saat dilewati truk yang bermuatan berat. Mobil ini kan lewat. Ketika dia melihat bengkel, dia berhenti. Nah, kemudian dia mundur. Komunikasi dengan tukang bengkel mungkin itu. Ternyata itu knalpotnya ada yang bocor. Lantas dia mau masuk. Nah, posisi dia mundur. Kemudian karena gurung-gurung ini tadi nggak kuat nampung beban itu terlalu berat, dia ambruk. Kecelakaan truk sawit tidak merenggut korban jiwa, namun menimbulkan kemacetan. Petugas dan warga kemudian bergotong royong menyingkirkan sawit yang berserakan di jalan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.